Gedung Indonesia Menggugat, Bandung yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 5, Kota Bandung, menyimpan banyak sejarah di dalamnya. Bukan hanya bentuk bangunannya yang jadul dan kental dengan nuansa arsitektur kolonial Belanda, namun juga cerita yang terjadi di dalamnya mempunyai ruang besar dalam catatan sejarah. Awalnya, gedung yang saat ini dominan bercat putih dan coklat tua tersebut merupakan tempat tinggal warga negara Belanda di era 1970. Satu dawarsa kemudian, bangunan rumah tinggal ini beralih fungsi menjadi gedung pengadilan pemerintahan kolonial Belanda yang disebut Landdaad. Disinilah Soekarno dan ketiga rekannya di Partai Nasional Indonesia (PNI) diadili. Pengadilan yang menyeret nama Bung Karno dan Gatot Mangkoepradja, Maskun Sumadireja, dan Supriyadinata tersebut terjadi pada pertengahan hingga akhir tahun 1930. Berdasarkan keterangan yang ditulis Her Suganda dalam bukunya Jejak Soekarno di Bandung, keempatnya didakwa telah melanggar pasal 153 bis, 169, dan pasal 171 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Hindia Belanda. Persidangan berlangsung selama kurang lebih 20 kali setiap Senin sampai Kamis sejak 18 Agustus hingga 22 Desember 1930. Keempatnya setelah itu sempat ditahan sebelum akhirnya menyampaikan pembelaan. Jalannya seluruh rangkaian persidangan tersebut dilangsungkan di sebuah kamar kecil. Hingga saat ini, pengunjung Gedung Indonesia Menggugat masih dapat melihat tata ruang sidang tersebut, dengan meja hakim, jaksa, dan kursi para peserta sidang sesuai dengan yang digunakan kala itu. Sidang pembacaan nota pembelaan pledoi Bung Karno dan ketiga rekannya mengundang banyak simpati dari masyarakat yang berduyun-duyun menghadiri Landdaad sejak pukul 8 pagi. Bung Karno telah menghabiskan banyak waktu dan pikiran untuk menuliskan draft pembelaan tersebut dengan fasilitas ala kadarnya di dalam sel nomor 5 penjara Bancai. Saking panjangnya pledoi yang disampaikan oleh Soekarno membutuhkan 2 hari untuk membacakannya, yaitu pada tanggal 1 dan 2 Desember 1930. Sejak saat itu, Soekarno terus melancarkan gugatannya, baik ke pihak Belanda maupun kepada bangsanya sendiri, meski harus diasingkan ke tempat-tempat yang jauh. Pada 17 Februari 1934, sebelum diasingkan ke Flores, Soekarno menggugat bangsanya sendiri. Bung Karno juga pernah menuturkan kepedihannya selama menulis pledoi tersebut kepada Cindy Adam, penulis biografi Soekarno bertitel Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia. Dia mengatakan terpaksa harus menulis di atas kaleng tempat membuang hajat kecil dan besar yang dialasi karton sebagai pengganti meja. Dari sanalah kemudian lahir pidato pembelaannya yang terkenal, yang diberi judul Indonesia Menggugat. Nama ini pula lah yang menjadi latar belakang penanaman gedung Landdaad. Tuduhan akan menjatuhkan pemerintahan Hindia Belanda ditampik dengan sebab melawan kapitalisme dan imperialisme.
Bung Karno juga menyebut bagaimana penerapan kedua sistem tersebut oleh pemerintah Hindia Belanda terhadap penduduk pribumi berdampak pada kekayaan alam yang habis tereksploitasi juga para warga yang melarat, sehingga pemberontakan di banyak tempat menjadi tak terhindarkan. Pada bagian akhir, Bung Karno juga menyatakan bahwa isi pembelaannya hari itu tidak tersekat ruang, namun juga dapat didengar sampai ke seluruh Nusantara, karena apa yang disampaikannya dinilai sama dengan suara masyarakat pribumi. Meskipun demikian, pledoinya yang fenomenal tersebut agaknya tidak menyurutkan keinginan majelis hakim untuk menjatuhkan hukuman. Para hakim kemudian menyusun vonis setebal 66 halaman. Isinya menyatakan bahwa Bung Karno mendapat hukuman penjara 4 tahun, Gatot Mangkupraja 2 tahun, Maskun Sumadireja 1 tahun 8 bulan, dan Supriyadinata 1 tahun 3 bulan dipotong masa tahanan. Mereka, kecuali Supriyadinata yang langsung bebas, pada akhirnya harus menyecap lantai dingin penjara Sukamiskin.